Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 323, menyelidiki pembunuh sebenarnya. Ada ribuan wanita cantik di dunia ini, pakaian dan riasan adalah kunci untuk menonjolkan orang lain. Setiap wanita memiliki gaya yang paling cocok untuknya. Misalnya, Hailey mungkin seorang wanita jahat yang juga seorang pezina kronis, tetapi pakaian yang murni dan polos adalah gaya mode yang paling cocok untuknya. Wajahnya yang cantik adalah satu dari sejuta wanita dan dia dapat dengan mudah memasang ekspresi polos untuk membujuk dan menipu pacarnya di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, dia secara alami cocok untuk gaya tersebut. Jika dia mengenakan pakaian seksi seperti gaun ketat atau pakaian berenda, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Di sisi lain, Victoria adalah wanita dewasa yang tidak cocok dengan pakaian yang polos dan polos. Jika dia berpakaian dengan gaya preppy chic, penampilannya akan rusak. Hanya dengan mengenakan busana bisnis profesional, auranya sebagai CEO yang mendominasi akan lebih menonjol. Dia adalah yang paling sempurna. Sementara itu, Lauren adalah wanita manis yang memiliki aura gadis tetangga. Pakaian apapun yang dikenakannya akan menonjolkan kecantikannya, dan dia hanya perlu memastikan bahwa dia tidak memakai riasan yang membuatnya tampak terlalu dingin. Demikian pula, Emily tidak secantik Hailey, Victoria, dan Lauren, dan bentuk tubuhnya juga lebih rendah dari Elle. Namun, saat dia mengenakan seragam pramugari, dia akan memancarkan pesona yang akan membuat pria manapun melupakan wanita cantik lainnya. Agar Jordan dapat melihat dengan jelas bentuk tubuhnya, Emily sengaja mendekatkan tubuhnya ke Jordan, yang membuatnya merasa agak malu dan canggung. Baiklah, Emily, hentikan. Emily masih marah. Baiklah, katakan padaku, apakah tubuhku bagus atau tidak? Jordan menjawab, ya. Emily bertanya, apakah aku sempurna atau tidak? Jordan menjawab, ya. Emily bertanya, apakah aku cukup baik untuk saudaramu? Jordan menjawab, ya, tentu saja. Dialah yang tidak layak untukmu. Emily berseru, kalau begitu, panggil saja aku kakak iparmu. Jordan berkata, beraninya kau memanfaatkanku, gadis kecil. Aku akan memberimu pelajaran. Ah, Salvatore, tolong. Jordan akan memukulku. Emily muncul dengan mengenakan sepatu flat bundar, yang merupakan bagian dari pakaian pramugari. Bersama Emily yang periang, penerbangan Jordan selama lebih dari 10 jam menjadi sangat menarik dan menyenangkan. Dia bahkan lupa apa tujuan perjalanannya dan fakta bahwa Victoria akan segera menikah dengan Russell. Jordan mulai mengerti mengapa Victoria memilih menyembunyikan banyak hal dari Emily. Sebab, dia memang tidak ingin membuat gadis periang seperti Emily yang kerap menampakkan senyum cerah menjadi murung sepanjang waktu. Lebih dari 10 jam berlalu, dan Jordan tiba di Paris, di mana hujan gerimis. Beberapa dari mereka menuju ke markas polisi Paris dengan mobil. Seorang petugas polisi bernama Frankie menerima Jordan. Jordan cukup fasih berbahasa Prancis, jadi dia berkata langsung dalam bahasa Prancis, saya ingin menyelidiki pembunuhan seorang pria Amerika yang dibunuh 11 tahun lalu pada tanggal 29 Agustus di bar LEBALL di Rue Jacques Roussel. Nama pria yang terbunuh itu adalah Norman Clarke. Norman adalah ayah Victoria dan Emily. Tak lama kemudian, petugas Frankie menghimpun informasi kasus-kasus yang terjadi pada tahun itu. Ia memperkenalkan kepada Jordan, Tuan Norman Clarke adalah seorang insinyur perangkat lunak yang datang ke Paris untuk menghadiri seminar akademis tahun itu. Menurut informasi, dia pergi ke bar LEBALL malam itu sendirian, tetapi dia pergi bersama pria lain. Kami menduga kematian Tuan Clarke ada hubungannya dengan pria itu. Jordan buru-buru bertanya, berapa banyak informasi yang ada tentang pembunuhnya? Apakah ada rekaman kamera pengawas? Ya. Petugas Frankie menyerahkan selembar kertas berisi foto kepada Jordan, yang merupakan tangkapan layar dari rekaman kamera pengawas. Tapi fotonya sangat buram dan wajahnya tidak terlihat jelas. Saat itu, kami melakukan pencarian di Paris berdasarkan bentuk tubuhnya dan akhirnya menyimpulkan bahwa dia mungkin seorang imigran ilegal atau anggota geng. Kami mengetahui bahwa Norman adalah seorang programmer hebat yang juga merupakan pemilik perusahaan teknologi, dengan banyak pesaing di AS. Kami menduga bahwa pesaingnya mungkin telah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Jordan tahu bahwa mereka pasti tidak ingin Norman mati di tangan orang Prancis. Jordan terus bertanya, bagaimana Norman Clarke meninggal? Apakah jasadnya dikirim kembali ke AS? Petugas Frankie berkata, dia ditembak mati. Ada banyak pelanggan di bar malam itu yang semuanya mendengar suara tembakan. Segera setelah itu, Norman dibawa ke rumah sakit, tetapi sayangnya, kami kehilangan jenazahnya. Hilang. Jordan membeku sejenak. Frankie berkata, ya, rumah sakit itu kehilangan jenazah warga negara Prancis lainnya, tetapi demi lolos dari hukum, anggota staf itu mengkremasi jenazah Norman Clarke dalam upaya untuk melarikan diri, tetapi pada akhirnya ia tetap tertangkap.
Kami dapat memastikan bahwa Norman Clarke memang telah meninggal, dan dokumen-dokumen yang ada di tubuhnya juga dapat membuktikan identitasnya. Karena polisi mengatakan demikian, seharusnya itu benar. Jordan masih ingin tahu siapa pria lain yang bersama Norman. Karena Victoria bilang dia ingin balas dendam, maka dia pasti tahu siapa pembunuhnya. Kalau polisi saja tidak tahu, pasti ada orang lain yang tahu. Jordan tidak membuang waktu lagi di kantor polisi dan langsung menuju ke lokasi pembunuhan, bar LEBALL di Rue Jacques Rousseau. Barnya masih buka sekarang. Saya hanya punya waktu 24 jam di Paris. Kalau kita terlalu lama, saya tidak akan bisa buru-buru kembali untuk menghentikan Victoria menikah. Jordan benar-benar cemas karena dia tidak mampu menunda barang sejam pun. Alasannya karena Victoria telah berjanji kepada Russell untuk memberikan tubuhnya pada hari pernikahan mereka. Jordan tidak akan pernah membiarkan Russell memiliki Victoria lagi. Jordan bertanya-tanya di sekitar bar dan kepada para pemilik toko di jalan sekitar bar, namun sayang, ia tidak menemukan petunjuk apapun. Apa yang harus kita lakukan, Jordan? Sudah bertahun-tahun sejak pembunuhan itu terjadi. Bahkan jika seseorang benar-benar tahu tentang ini, mereka mungkin tidak berada di Paris, atau mungkin mereka sudah meninggal, kan? Emily pun agak sedih. Jordan tidak percaya bahwa dia tidak dapat menemukan orang itu. Karena Russell dapat mengetahui siapa pembunuhnya, Jordan percaya itu hanya masalah waktu sebelum dia menemukannya juga. Jordan terus melihat jam tangannya. Waktunya sudah hampir habis dan untuk menemukan pembunuh yang sebenarnya secepat mungkin, ia memasang pengumuman di TV, stasiun radio, dan di internet untuk memberitahu masyarakat bahwa ia akan menawarkan hadiah sebesar 5 juta franc untuk siapa saja yang dapat menemukan petunjuk. 5 juta franc sama dengan lebih dari 5 juta dolar, yang cukup membuat banyak orang gelisah. Namun banyak juga yang datang ke Yordania, namun kebanyakan hanya datang karena menginginkan imbalan tanpa disertai bukti yang kuat. Segera, 20 jam berlalu dan Jordan masih mencari petunjuk. Pablo, yang sedang berada di Houston, menelepon dan berkata, "Tuan Jordan, Anda harus segera bersiap untuk kembali. Jika Anda tidak meninggalkan negara ini dalam waktu 4 jam, Nona Victoria akan menikahi Russell." Tidak banyak waktu tersisa untuk Yordania. Jordan, yang sedang duduk di bar LEBALL, sedang merokok dan merasa agak terganggu. Pada saat itu, seorang pria kulit putih berusia 50-an berjalan menghampiri Jordan dan duduk di sampingnya sambil meminta secangkir brandy. Ia mengamati Jordan dengan tatapan aneh. "Mengapa Anda juga menyelidiki masalah itu? Apakah pria yang meninggal itu memiliki status tinggi di AS?"